Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap sehat dan tetap semangat ya. Nah, anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar nih tentang sistem peredaran darah pada manusia, organ-organ saja yang berfungsi, kemudian bagaimana jalannya sistem peredaran darah kecil maupun besar, fungsinya jantung apa, darah apa, pembuluh apa, dan macam-macamnya. Nah, kali ini kita akan belajar nih tentang gangguan yang menyerang pada organ-organ peredaran darah pada manusia. Mari kita belajar bersama, tentunya dengan penuh semangat. Baik anak-anak, pada gangguan organ peredaran darah manusia disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor keturunan dan yang kedua adalah faktor non-keturunan. Pada faktor non-keturunan biasanya disebabkan oleh pola hidup kita yang tidak sehat. Contohnya saja kita sering makan makanan yang berlemak. Kemudian kita suka sekali tuh makan makanan yang berkolesterol tinggi. Ada beberapa penyakit yang diakibatkan karena gangguan non-keturunan. Yang pertama ada anemia atau kekurangan darah. Yang kedua ada leukemia atau yang kita sebut kanker darah. Yang ketiga ada yang namanya jantung koroner. Yang keempat ada yang namanya tekanan darah rendah, biasa kita namakan hipotensi. Dan ada juga tekanan darah tinggi atau kita namakan hipertensi. Selain itu, kalian tahu kan dengan penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti, nah itu juga mengganggu organ peredaran darah kita. Kemudian ada juga beberapa gangguan peredaran darah yang disebabkan oleh faktor keturunan. Yang pertama ada yang namanya thalassemia dan yang kedua ada yang namanya hemofilia. Mari kita pelajari berbagai macam gangguan pada organ peredaran darah manusia ini satu persatu. Yang pertama, kita akan pelajari tentang anemia. Anemia ini adalah kekurangan sel darah merah atau kurangnya hemoglobin yang ada pada sel darah merah kita. Nah, bagaimana sih Bu kok bisa sampai kita itu kekurangan sel darah merah atau HB kita itu kurang? Yang pertama, bisa terjadi karena pendarahan yang hebat. Kemudian bisa juga karena kita kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Dan yang ketiga bisa jadi karena sel darah kita tidak memproduksi sel darah merah dengan baik. Sel darah merah ini diproduksi di tulang kita. Nah, jika ada gangguan pada saat memproduksi sel darah merah sehingga kurang, maka kita bisa terkena penyakit anemia ini anak-anak. Nah, orang-orang yang terkena penyakit anemia ciri-cirinya adalah mudah merasa lelah. Jadi seperti lemas. Selain itu wajahnya pucat, kemudian sakit kepala. Nah, sekarang bagaimana ya caranya agar kita tidak terkena penyakit anemia? Caranya mudah anak-anak, kalian silahkan meminta pada orang tua kalian agar dibuatkan makan makanan yang bergizi tinggi yang mengandung zat besi. Contohnya saja bayam, telur, ikan, kacang-kacangan. Jika kita sudah berusaha untuk mencukupi gizi pada tubuh kita, nantinya kita akan mengurangi nih potensi kita terkena penyakit anemia. Yang kedua, kita akan belajar tentang leukemia atau yang kita namakan kanker darah. Kalian sudah tahu bahwa salah satu fungsi darah yaitu membunuh kuman. Ini adalah tugasnya yang namanya sel darah putih atau leukosit. Nah, leukemia ini adalah penyakit di mana sel darah putihnya diproduksi secara berlebihan sehingga sel darah putih memakan yang namanya sel darah merah kita anak-anak. Kok bisa sih Bu terjadi seperti itu? Ya, bisa terjadi seperti itu apabila pada tulang kita terjadi kelainan. Kelainannya bagaimana? Jadi sumsum tulang yang bertugas memproduksi sel darah itu memproduksi sel darah putih berlebihan. Jadinya
Jumlah sel darah putih yang berlebihan inilah yang nantinya akan memakan sel darah merah sehingga terjadilah penyakit leukemia atau kanker darah. Cara pengobatannya adalah dengan kemoterapi. Selanjutnya kita akan belajar tentang demam berdarah ya. Demam berdarah, kamu tahu bahwa demam berdarah disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Apa sih Bu hubungannya demam berdarah dengan gangguan pada organ peredaran darah kita? Nah anak-anak, kalian tahu ya bahwa si nyamuk Aedes aegypti tadi membawa yang namanya infeksi denggi yang menyebabkan trombosit serta sel darah putih kita menurun. Oleh sebab itu terjadilah penyakit demam berdarah ini. Cara penyembuhannya bagaimana? Kalian tahu ya bahwa kita harus melaksanakan pengobatan secara lebih lanjut. Selanjutnya kita akan belajar tentang tekanan darah rendah atau kita namakan hipotensi. Jadi hipotensi ini terjadi apabila tekanan darah kita menurun. Kemudian kita juga akan belajar tentang tekanan darah tinggi yaitu hipertensi. Hipertensi terjadi ketika pembuluh darah mengalami penyempitan, kemudian tekanan darah kita meningkat di atas batas normal. Jadi ingat, kalau hipotensi itu tekanan darah rendah, sedangkan hipertensi tekanan darah tinggi. Ada juga yang namanya penyakit jantung koroner. Jantung koroner ini disebabkan karena terjadinya penumpukan lemak atau kolesterol yang menyerang pada pembuluh darah di organ jantung. Cara pengobatannya bisa berobat ke dokter dan cara pencegahannya kita harus makan makanan bergizi seimbang dan juga melaksanakan olahraga secara teratur. Jadi ingat, supaya kita terhindar dari jantung koroner, kita harus menghindari makan makanan yang berlemak dan juga berkolesterol tinggi. Baik anak-anak, kalau tadi kita sudah belajar beberapa gangguan pada organ peredaran darah kita yang disebabkan karena non-keturunan, kali ini kita akan belajar tentang beberapa gangguan organ peredaran darah kita yang disebabkan karena faktor keturunan. Yang pertama tentang hemofilia. Hemofilia itu darah sukar membeku. Kok bisa sih Bu darah sukar membeku? Karena tubuh kita terdapat kelainan di mana kita itu tidak memproduksi protein dengan baik sehingga menghambat pada proses pembekuan darah. Pada laki-laki, penyakit ini bisa berbahaya sekali ketika laki-laki itu terluka. Jadi kalau sudah terluka darahnya itu sukar berhenti. Jadi keluar terus darahnya. Kalau perempuan bahaya sekali ketika menstruasi. Karena kalian tahu ya, pada saat menstruasi yaitu mengeluarkan darah, sehingga jika punya penyakit hemofilia ini darahnya sukar membeku dan menyebabkan kematian anak-anak. Dan yang terakhir ada yang namanya thalassemia. Thalassemia ini merupakan penyakit keturunan di mana sel darah merah kita kekurangan hemoglobin yang bertugas untuk mengikat oksigen pada darah kita. Ingat anak-anak, pada thalassemia ini bentuk sel darah merahnya tidak beraturan sehingga menyebabkan pada saat mengikat antara oksigen dan karbon dioksida itu mengalami kelainan. Baik anak-anak, orang yang terkena penyakit thalassemia ini ciri-cirinya adalah mudah merasa lelah, lemas, dan juga sesak napas. Cara mengobatinya dengan melakukan pengobatan secara rutin ke dokter. Nah, itulah beberapa gangguan yang menyerang organ peredaran darah manusia. Kita wajib menjaganya dengan cara mengkonsumsi makan makanan bergizi, mengurangi makan dengan yang mengandung lemak tinggi atau kolesterol tinggi. Tetap semangat dan tetap sehat dimanapun kalian berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.